soalnya begitu Pak. Karena ketika kita ada pressure banyak, ini sama-sama kayak kita tuh udah dijejelin banyak banget pekerjaan. Dikasihlah pekerjaan utama nih, TKP ini ya. Kita bisa anggap ini sebagai yang utama gitu. Karena yang dipilih kalau sama ya TKP-nya. Bagaimana kita bisa bekerja di bawah tekanan, tapi hasil jawabannya itu harus bagus. Nah, cara ciri-ciri itu tadi Pak. Kalau misalnya udah ketemu yang sesuai prosedur, itu bisa dipilih, ya. Sesuai prosedur. Terus ada lagi kalau misalnya ada jawabannya itu yang mengutamakan kepentingan kepuasan publik, itu juga ciri-ciri jawabannya. Terus solutif. Biasanya ada jawabannya itu betul semua, tapi Bapak Ibu lupa nih. Jadi ketika kita menjawab melihat soal, kita tuh jangan dibawa ke kitanya. Ini tuh soalnya tuh maunya apa? Oh, saya sebagai ASN harus berperilaku seperti apa? Gitu ya. Jadi harus yang memberikan solusi dan berdampak, ya. Ada lagi yang dari Zoom, adakah? Ada lagi? Silakan Pak. Untuk soal yang panjang-panjang itu Bu, mencari kata kunci biar bisa mempersingkat waktu itu Bu. Sekarang ngebuang waktu bacanya kan panjang lama. Soalnya rata-rata panjang Pak. Nah, oke. Nah ini contohnya ya. Ini kan, ini ada dokter. Ini Bapak Ibu nanti itu ada banyak studi kasus yang peran role play-nya sebagai macam-macam ya. Ini dokter ketika minta, kalau ini sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah kalau yang ini ya, nggak ada ya. Atau mungkin Bapak ada yang mau kita bahas langsung? Ada yang membingungkan nggak? Kalau ini gratifikasi pasti jawabannya udah harus menolak. Kalau misalnya ya ragu, kalau kita ragu-ragu berarti kita nggak profesional, integritas kita dipertanyakan gitu ya. Boleh next? Ini juga langsung aja Mbak, next lagi. Nah ini salah satu contoh yang penekanannya ke sosial budaya ya, yang tadi sempat kita bahas sedikit. Kita ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak dikenal. Sikapnya adalah mengajukan keberatan, menerima aturan panitia. Nah ini kita lihat itu apa yang diharapkan, kita harus ngebaur. Yang diharapkan itu kita harus ngebaur. Kalau ada soal kayak gini itu kita harus ngebaur. Berarti soalnya mana? Protes nggak mungkin, keberatan nggak mungkin, B, C, E nggak mungkin gitu ya. Jangan dipilih maksudnya. Nah berarti itu tadi, kita menerima, tapi jangan nerima aja. Kita harus bagaimana jejaring kita itu ada. Yang nggak mungkin kalau kita tidak saling mengenal, gitu ya. Jadi kita nggak cuma yang menerima. Kalau menerima doang, itu mah aslinya gini. Oke. Oh saya sama siapa Bu? Sama ini dari orang seberang. Oh ya makasih. Terus di kamar diem aja nggak ngobrol gitu ya. Itu bukan menjalin networking, tapi berusaha mengenal ya, ajak ngobrol gitu ya. Nah selanjutnya, oh ini sama, lanjut. Oke, kita boleh buka soalnya Mbak. Bapak Ibu punya soal masing-masing. Kalau ada yang ingin didiskusikan, bisa kita bahas mana yang mau didiskusikan duluan. Dibuka bank soalnya aja Mbak. Dari meja sini dulu. Kalau gitu harus disamperin ya. Dari sini soal nomor berapa yang mau kita bahas?
Nomor 2. Oh bukan. Dari nomor 66, Bapak Ibu yang di Zoom kalau ada yang mau dibahas nomor berapa boleh ya. Kita masih punya waktu cukup panjang. Ayo Bapak, yang mana? Oke, lagi baca dulu. Oke, nomor berapa Bu? Bisa ditampilkan nggak di Zoom? Oke. Nomor berapa? Aku pengen tahu nomor 73. 73. Bentar ya, saya juga dapat. Namanya Ferry, bentar. Sambil nunggu, bisa dibaca? Untuk nomor 73 yang mana Pak? Boleh saya pinjam? Oh sudah. Oke. Ferry sedang berada di antrean sebuah mesin ATM. Dia berada tepat di belakang orang menggunakan mesin ATM. Ketika Ferry akan menggunakan mesin, tiba-tiba datang orang lain di luar antrean yang meminta agar dia diberikan izin menggunakan mesin ATM terlebih dahulu karena sedang terburu-buru. Apa yang sebaiknya Ferry lakukan? Ya, yang mau saya tanyakan adalah kan ada dua berarti kan yang harus dilihat. Ini kita iba dengan orang yang tergesa-gesa atau kita sesuai aturan. Menurut Ibu itu apa yang dilakukan? Nah, di dalam ini memang harus ketika itu tadi ya, ketika Bapak Ibu membaca soal, tolong dilihat sikap seorang ASN, ya, karena ini adalah implikasi dengan pekerjaan, korelasi dengan pekerjaan. Kita itu boleh kasihan, tetapi harus diutamakan aturan dulu. Jadi aturannya apa? Mereka harus ngantri. Solusinya kalau misalnya nanti itu di sini kan nggak ada ya, bisa aja misalnya kalau nanti di lapangan Bapak Ibu, oh iya ini mereka ngantri, ya udah ambil kalau kita kasihan, ambil posisi kita mengantri lagi dari awal. Begitu sikap yang profesional harusnya. Tapi kalau misalnya kasihan terus ngambil barisan kita akhirnya kalau kitanya nggak ngantri lagi dari awal, kita menzolimi hak orang lain, gitu ya. Makanya pilihannya adalah ikutin aturan. Aturannya apa? Ngantri, gitu ya. Kalau misalnya menyarankan orang mencari ATM itu nggak solusi, ya. Bisa dipahami? Saya? Oke. Iya, jadi kan kita nggak boleh iba, jadi kita harus sesuai aturan ya Bu. Harus aturan dulu. Harus aturan dulu. Kalau misalnya, jadi di sini nggak ada pilihan yang kasihan soalnya. Kalau misalnya kasihan, kita kasih punya kita ngantri dari awal, gitu, ya. Tapi nggak ada pilihan itu, ya gimana? Oh 76. Selanjutnya nomor 76. Habis ini tadi ada yang raise hand ya, 76. Dalam satu pertemuan kelompok, Anda datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal Anda ingin menyumbang ide. Sikap Anda adalah, ya, kenapa? Datangnya terlambat, betul?
Oke. Kenapa coba? Kenapa? Ada yang bisa. Kenapa ya? Kenapa dia bukan A? Harusnya mah A ya? Harusnya A ya? Ada yang berpendapat beda nggak? Kenapa bukan A? Ini yang bikin soal ini para ahli. Kita harus menyelami maksudnya tuh apa ya? Kenapa? Silakan Pak. Ada untuk mengungkapkan pendapat diawali dengan meminta kesempatan untuk berbicara. Itu kuncinya. Karena yang poin A itu seolah-olah seperti ini. Baru berbicara kemudian kita belum dipersilakan. Tapi yang D itu kita menunggu sampai ada kesempatan untuk berbicara. Jadi berbeda ya. Kalau yang A itu kita datang, kita dengerin dulu. Interupsi pimpinan rapat. Nah, mohon maaf, mohon izin, itu nomor A. Tapi kalau yang D itu kita nunggu sampai dikasih kesempatan. Kalau nggak dikasih kesempatan ya udah. Itu profesionalnya. Begitu ya? Oke. Yang dari Zoom tadi boleh? Ada yang raise hand? Silakan. Mau soal nomor 69. Nomor 69 boleh? Anda adalah petugas kebersihan di satu kantor saat saya sedang membersihkan. Hah? Anda ya maksudnya. Saat Anda sedang membersihkan kantor, seorang datang tergesa-gesa meminta pelayanan. Padahal jam pelayanan sudah tutup. Sikap Anda adalah, nah, kalau seperti ini kita kan kasihan ya enggak? Kasihan ya. Tapi ASN itu harus bekerja berdasarkan aturan. Disampaikan, kalau jam pelayanan sudah tutup, Bapak Ibu boleh datang kembali besok ya. Kalau pribadi mungkin ya udah deh dilayani gitu ya. Apa dampaknya kalau misalnya kita seperti itu? Kalau dari sisi kita berpikir, loh ya kenapa ya dilarang? Kan masyarakat kebantu. Kita nggak pernah memikir dampaknya. Dampaknya akhirnya orang akan tahu, oh kantor ini masih buka kok sampai 4:30. Datang lagi. Oh ya udah dilayani lagi. Oh masih buka kok sampai jam 10, sampai jam 5. Akhirnya apa? Si petugas ini overload. Akhirnya sakit. Ya. Jadi kita mengajarkan, mendewasakan masyarakat juga untuk mematuhi aturan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita layanannya cuma sampai pukul 4, besok boleh datang lagi ya jam 8. Gitu. Disampaikan aja. Makanya pilihannya paling tinggi adalah B, ya. Oke, dari sini silakan nomor berapa yang mau kita? Nomor berapa? Begitu ya Pak Yudantoro. Ayo, silakan. Saya menyapa meja sebelah sini dulu. Oh tadi sudah ya? Ada lagi? Ada lagi? Nanti pas udah nyampe rumah, aduh ini gimana ya, bingung. Gimana meja sebelah sini? Mau bahas yang mana kita? 70. Anda seorang resepsionis di satu kantor yang bergerak di bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja, padahal terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah, kenapa? Mirip banget sama? Mirip semua ya? Oke Pak Hadi, sebentar ya. Jadi hampir mirip semua ya. Oke, kita lihat yang dari yang nilai paling rendah dulu.
mendengar keluh kesah konsumen. Oke, kita bahas bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara mengajarkan online. Oke. Terus menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Terus yang D itu menyelesaikan, yang E mendengarkan keluh kesah, yang C menerima menyelesaikan, oke. Menerima menanggapi, oke. Menerima keluhan para konsumen, oke. Ada yang bisa membantu menjawab? Menurut meja sebelah sini kenapa? Mana setuju dengan yang A atau yang mana? Kalau saya lihat dari soalnya ada soalnya seorang resepsionis, seorang resepsionis meminta untuk menanggapi Nah, itu. Itu hanya menerima. Oh, ini nggak kedengaran yang di Zoom ya? Ya, betul. Jadi, ini adalah prinsip profesionalisme ya Bapak Ibu. Kalau bukan pekerjaan kita, jangan dikerjain. Ya. Prinsip layanan publik itu adalah profesionalnya seperti itu. Kalau bukan kerjaan kita, jangan dikerjain meskipun kita tahu. Karena apa? Nanti kalau ada kesalahan, kita yang disalahin. Loh, bukan kamu kok yang tugasnya, bukan tanggung jawab kamu, kenapa kamu yang mengerjakan? Kalau salah akhirnya tanggung jawabnya kita. Jadi kalau yang kita nggak boleh menanggapi keluhan, tapi cuman menerima aja, ya. Begitu ya? Oke. Kita ke yang kemacetan yang mana ya? Nomor berapa ya Pak Hadi Irwan, boleh nanti di ini ya. Nomor berapa? Sebelum Pak Hadi nanti tolong tulis aja ya nomor berapa. Lupa ya. Kita ke nomor 68 dulu. 68. Oke. Saat sedang banyak antrian, seorang bapak salah datang ke tempat Anda dan meminta pelayanan, padahal pelayanan terletak di bidang lain. Sikap Anda adalah, nah di sini bapak lagi nggak bisa open mic ya, Pak? Siapa tadi yang bertanya? Ini kenapa yang nomor D paling tinggi menurut Bapak Ibu? Lagi antri, terus ada yang salah. Ada yang salah nih. Sedang banyak antrian, bapaknya udah terlanjur ngantri gitu, tapi salah ngantri. Nah, ngantrinya itu harusnya di bidang lain. Sikap kita apa? Memberi petunjuk. Oke. Yang lain? Nah, kalau misalnya Bapak pilih yang E, Bapak meninggalkan posnya Bapak. Oke. Oke. Baik. Ada yang berpendapat lain? Nah, karena kita punya pilihan yang D, jadi D itu gini. Kalau yang E itu nilainya 4, berarti itu pilihan yang cukup baik. Tetapi kalau misalnya ada nih, kan yang D itu ada temen yang nganggur nih, tolong dong anterin. Itu lebih cepat Pak. Kalau misalnya yang E
nanti ketemu belokan kanan langsung naik tangga ya Pak, bisa nyasar ya, akhirnya lama, padahal dia udah nunggu lama nih ngantri. Nah, kita punya pilihan, kecuali kalau pilihan dia nggak ada ya. Jadi kita harus memikirkan kalau pelayanan publik itu apa? Cepat ditanggapi. Jadi kalau misalnya dianterin, ya langsung ke tempat, nggak pakai nyasar-nyasar, gitu ya. Selanjutnya, silakan dari meja Bapak. Nomor berapa yang mau kita bahas? 72. Mementingkan kepentingan umum itu adalah, menurut Bapak yang mana? Yang B, melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. Oke. Ada yang berpendapat lain? Kenapa yang C di sini? Ayo, kenapa? Bapak Ibu, ayo. Mana suaranya? Kenapa bukan yang E gitu ya? Kenapa bukan yang E? Karena praktek mungkin Bu. Kenapa? lebih cenderung ke prakteknya. Bagaimana memelinting. Bapak pilih yang E. Apa? Saya milih yang E. Bapak milih yang E. Oke. Ada yang milih yang lain? Yang bukan C? Bapak Ibu, ini tuh harus didengerin tips and triknya setiap membahas soal. Kalau saya kebantu, Bapak Ibu juga bakal kebantu. Percayalah dengan yang sudah mengalami masa-masa itu. TKP ini, jadi kalau Bapak Ibu nih, kalau kayak TPA ya, itu kan gambar-gambar, cocokin gambar. Itu ruwet banget, ini apa ya? Kalau saya udah nggak mampu tuh ngeliat itu. Gambar ini itu kan tes IQ, tes TPA kan gitu ya. Kalau itu udah jeblok, inilah yang nolongin. Jadi kudu merhatiin, ya. Yang lain tinggalin dulu. Ini buat Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu kalau misalnya tes udah nggak bisa ditolong-tolongin. Semuanya lewat CAT BKN, CAT BKN, ya. Jadi kalau tes CAT ini nggak lulus, udah wassalam. Jadi ini Bapak Ibu mah, ayolah, ya. Kenapa C? Nah, kalau yang E, ya kan kepentingan umum. Kepentingan umum itu sebetulnya perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Tetapi yang disebut kepentingan umum itu adalah kepentingan umum itu kan kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu kalau tadi ada yang B gitu ya, melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. Berarti kalau misalnya kita nggak menerima dari orang yang nggak pernah ngasih ke kita, berarti kan itu berarti kepentingan pribadi, ya. Jadi kenapa C? Karena ketika kita membantu kepentingan umum kita harus tulus, nggak boleh pamrih, gitu ya. Kalau yang A juga kita berarti nggak adil. Kita mentingin kelompok ini dulu karena dia yang lebih butuh misalnya gitu. Atau misalnya dengan dasar kebaikan doang. Tapi ketika kita berbuat baik belum tentu orang itu butuh, ya. Jadi kepentingan umum itu kita memberikan secara ikhlas tulus kepada orang yang membutuhkan. Jadi tepat sasaran, ya. Oke. Oke. Selanjutnya meja Bapak silakan. Nomor 89 sama negatif. 89 sama-sama negatif ya.
Oke. Anita adalah anak yang tidak suka mendengarkan musik dangdut. Ketika dia hadir dalam sebuah pesta resepsi pernikahan temannya, panitia menyajikan hiburan orkes dangdut untuk menyambut tamu yang hadir. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah kenapa, Bu? Pilihannya apa? Kenapa? Yang B. Memberikan ucapan selamat kepada teman lalu bergegas meninggalkan pesta. Oke, yang B ya. Mencoba meningkat hiburan dengan terpaksa. Oke. Ada yang berpendapat, ada yang memilih jawaban yang lain kah? Enggak ada. Sama kayak yang tadi masalah satu kamar dan juga agama. Betul. Jadi, meskipun kita nggak suka, kita harus ngebaur, kita harus beradaptasi. Meskipun terpaksa ya, tapi ketika kita bergegas meninggalkan, kita melupakan, kita harus menjalin networking, kita harus menjalin jejaring kerja, kita harus kalau sosial budaya itu kita menghargai budaya orang lain. Meskipun kita nggak suka, ya udah kita dengarkan aja, kita ikutin. Tapi kalau bergegas pergi, otomatis kita terkesannya tidak menghargai dan tidak ada proses menjalin networkingnya. Gitu. Ya, 10.30 sampai 10.30. Bapak silakan dari kelompoknya Bapak nomor berapa? Nomor 88. 88. Menanggapi orang tidak komunikatif, egois, sombong, dan suka menyakiti perasaan orang lain. Sikap Anda adalah bagaimana, Pak? Iya, Pak? Kalau saya milihnya C. Pilihnya C. Berbicara. Kenapa? Sebenarnya nilainya kecil 3 gitu loh. Kenapa di pilihan C dan E nilainya besar yang E itu disebutkan menghindari Oh, kenapa C sama E? Kan sepertinya kalau realnya itu di E itu jarang dilakukan, menghindari agar tidak berbicara dengannya kan berarti menghindari masalah. Betul. Untuk yang ini saya setuju sama Bapak. Saya setuju. Harusnya C itu 4. Kalau saya setuju dengan Bapak. Karena kenapa yang A ya? Kalau yang paling tinggi ini kita mungkin di satu suara ya. Karena A itu ada unsur solusinya. Ini orang salah nih. Karena kalau dia begini terus, nanti dia nggak punya teman. Networking, teamwork akan terganggu. Jadi kita harus menyampaikan dengan cara yang tepat. Harus ada solusinya. Nah, kenapa yang ya kalau itu saya setuju dengan Bapak sih. Karena kita nggak boleh menghindari ya. Kayak seolah-olah menghindari masalah gitu ya. Maaf ya Pak, saya nggak tahu jawabannya yang itu. Saya setuju. Yang penting poin A-nya, poin 5-nya begitu penjelasannya. Selanjutnya dari meja Bapak. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Mau nomor berapa? 90 ya. Bapak Ibu yang di Zoom silakan ya, diketik aja boleh, atau mau rank saya juga boleh. Tempat Anda bekerja akan kedatangan tamu penting dari Inggris dan Anda ditugaskan untuk mendampinginya selama kunjungan. Sedangkan Anda tidak mahir berbahasa Inggris. Sikap Anda adalah pertanyaan seharusnya apa kalau menurut Bapak? Yang 90 ini. Ngambil kursus.
Oke, ngambil kursus. Oke. Minta ganti orang itu umur berapa? Yang B. Oke. Kalau yang E, beres kursusnya kapan, Pak? Sementara mau datangnya misalnya minggu depan. Kalau kita kursus dulu nggak beres ya takutnya. Tapi kalau untuk kunjungan mendatang sih nggak apa-apa. Iya, tapi logikanya kalau misalnya yang kalau E itu butuh waktu. Karena kalau butuh proses, karena kita belum tentu langsung di ACC, dilihat dulu kebutuhan ketersediaan anggaran gitu ya. Kalau kita kan gitu ya, kalau misalnya mau kursus itu ada anggarannya nggak Pak Bu, baru boleh kita ikut ya nggak sih. Itu yang E. Nah kalau yang B itu meminta kepada atasan untuk menugaskan orang lain yang lebih mahir. Ini berarti kita menolak. Betul. Ketika atasan percaya dengan kita, kita harus percaya. Prinsip bekerja itu begitu. Tapi bilang ke atasan, baik Pak, saya tidak begitu mahir, tapi saya izin bawa teman saya ya. Jadi dengan begitu atasan melihat, oh ini anak bersungguh-sungguh nih. Meskipun dia nggak bisa, dia pede tetap. Jadi dia bisa belajar ketika ngeliat temannya berkomunikasi gitu ya. Begitu penjelasannya. Yang lain? Nomor berapa lagi? Iya, oke. Jadi karena memang di sini kalau yang A nih, kalau yang C kenapa yang paling rendah? Karena dia nggak ngerti kan ya. Oke. Kalau yang A kenapa skornya 2? Tetap menemani selama kunjungan tapi nggak ngerti banyak. Akhirnya komunikasi nggak jalan ya, gitu ya. Ya. Terus yang ketiga ngambil kursus karena itu butuh waktu dan proses. Nah. Yang nomor B itu jadinya kita tidak profesional gitu. Kalau yang D ini memang ketika dalam pilihan ini meskipun kita masih bisa berasumsi ini kayaknya masih ada yang mengganjal nih. Tapi jawabannya kan begini ya Pak ya. Jadi kalau misalnya seperti ini asumsinya sih memang kita sudah minta persetujuan pastinya. Karena memang keterbatasan jawaban ya. Tapi kita nggak pilih B karena itu menolak. Karena pilihannya nggak ada yang lain Pak. Betul. Jadi memang ketika ada pilihan yang masih kita memikirnya ada celah nih, tetap kita pilih mana yang paling baik ya di antara. Ya. Oke, nomor 96. 96. Dimas akan menutup usaha tempe keripik karena sepi pembeli. Padahal menurutnya beberapa orang yang pernah membelinya, tempe keripik buatan Dimas sangat enak. Dimas juga memiliki ketertarikan modal untuk mengembangkan usaha tempe keripik buatannya. Jika menjadi Dimas, sikap Anda adalah B. D. Oh data, udah benar berarti ya. Mengiklankan kalau misalnya yang C membuat iklan besar-besaran. Kalau sepi pembeli berarti kan ini ada cost yang harus dikeluarkan ya. Kalau yang C itu menghabiskan cost yang cukup banyak. Skornya 1. Terus mengganti tempe dengan produk lebih menarik. Ini soal di soalnya itu keripiknya ini sebetulnya sudah enak. Jadi kalau misalnya kita ganti, bisa jadi rasanya nggak enak gitu ya. Nah kalau yang A, kenapa jawabannya 3 mengajukan pinjaman modal ke bank? Karena ini bukan permasalahannya, bukan modal permasalahannya. Permasalahan itu karena selain keterbatasan sepi. Permasalahan utama itu sepi. Permasalahan kedua modal. Nah kita harus menyelesaikan permasalahan utamanya dulu. Utamanya sepi.
Jadi kalau sepi berarti kan bagaimana kita mengatasinya ya? Nah, caranya adalah yang paling tepat adalah D. Kalau membuat program diskon agar orang tertarik, ini juga betul, tetapi dampaknya adalah kita costnya bisa lebih turun. Jadi kita fokus lagi nih, kalau sepi gimana caranya? Ya, kita iklanin dulu. Kalau iklannya udah kita bikin masih sepi, baru kita bikin diskon gitu ya. Nah ini Bapak Ibu jangan sampai di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, usahanya itu tutup karena sepi, ya. Jadi jawabannya itu fokus ke sana. Meskipun di sini ada juga permasalahan itu modalnya terbatas, tapi kita balik lagi ke permasalahan utama. Kita kembalikan lagi. Tuntutan tugas utama kita apa? Sama kayak gitu ya. Jadi tugas utama kita apa dulu, itu yang diselesaikan dulu, baru ke tugas tambahan. Ini juga sama. Permasalahan utamanya kita selesaikan dulu. Bapak Ibu harus bisa menjadi agen-agen yang problem solver, ya. Pertanyaan terakhir ada lagi? Pertanyaan terakhir berapa? 97. 97, oke. Anda mengajukan suatu usulan untuk atasan Anda. Sikap Anda adalah. Kita mengajukan usulan, tapi menurut atasan kurang tepat. Sikap Anda adalah ngambek. Langsung nggak mau kerja gitu ya. Kenapa Pak? Menurut Bapak kenapa? Baiknya gimana Pak? Iya betul Pak. Oh iya betul. Betul. Oh udah bener. Udah cocok. Udah bener. Tidak, kalau yang satu kecewa kan nggak boleh kecewa gitu ya. Terus yang C kecewa tapi berusaha melupakan penolakan. Intinya kita itu kalau misalnya ditolak, jangan down. Kasih alternatif yang lain gitu ya. Kalau yang E ini kan kita nggak kecewa juga, tapi ya udah kita kayak yang udah aja gitu, nggak ada PDKT-nya berhenti gitu ya. Bapak Ibu kalau misalnya PDKT kan berkali-kali ya. Iya. Tadi 9 berapa satu lagi? 9? 99? Berapa? 95. Ayo Mbak 95. 95, 93. Oke, 95 dulu ya. Tempat Anda bekerja belum memasang wifi sehingga Anda dan karyawan lainnya tidak bisa menikmati internet gratis. Sikap Anda adalah kenapa? Apa yang mau kita diskusikan? Menurut Mbak gimana? Yang nomor? Yang E. E, B. Oke. Kenapa? Oke. Ada yang B, ada yang E. Ya. Gitu ya tadi. Ada yang E. Kenapa Pak? Korban gitu untuk pekerjaan diri sendiri, tapi harus ada solusi kan. Kita baca profesional, tapi kita harus punya solusi dalam mencari soal ini. Solusinya ya setelah beda kita laksanakan, ya kita harus juga menyampaikan kepada pimpinan agar masih. Jadi selalu diingat, ya di sini juga Pak Arfan ya. Jadi ketika ada permasalahan, itu kita ada solusinya dulu. Kita di sini tidak memaksakan, tapi kita menyarankan, Pak,
karena WiFi itu adalah satu kebutuhan dalam pekerjaan, entah itu untuk Zoom. Karena kita ini, kalau kita menggunakan handphone, bukannya nggak bisa aja, tapi ada kendalanya handphone kita itu sinyal. Tapi kalau misalnya WiFi-nya itu memang di kantor, itu stabil untuk berbagai macam kondisi. Sehingga yang A itu menjadi, balik lagi ya, problem solver, problem solving. Kita sebagai problem solver untuk menyelesaikan masalah. Jadi soal itu harus bisa diselesaikan, dipecahkan. Menerima kondisi tapi tidak ada perbaikan, nggak ada dampaknya gitu ya. Jadi ketika kita, jadi gini, kalau misalnya yang A itu ada problem solving dan berdampak untuk kepentingan umum, ya balik lagi nih, kepentingan banyak, kepentingan orang banyak. Kalau kita doang, ada orang yang nggak kuotanya terbatas, ya. Tapi bahasanya kan menyarankan, Pak gimana kalau kita pasang WiFi gitu. Kalau misalnya nggak ada anggaran, oh ya sudah. Kalau nggak bisa baru pakai yang C. 93. Anda bekerja, oke 1 menit. Anda bekerja sebagai PNS di bidang pelayanan jasa publik. Ya, terima kasih Pak Arfan atas sharingnya ya. Anda bekerja sebagai PNS, lalu setiap hari banyak sekali orang yang ingin mendapatkan pelayanan dengan datang langsung ke kantor untuk melakukan pendaftaran, sehingga membuat kantor Anda sesak dan keributan. Sikap Anda adalah, nah, balik lagi ya, problem solver. Jadi kalau sudah ada kantor sesak, terus keributan, kita harus ada diubah, kita harus menyuarakan, kita harus memberikan saran. Kalau yang C, ini EGP aja, ya kayak nggak ada masalah gitu ya. Senang dengan keadaan Anda karena kantornya rame. Ini bukan solusi ya. Terus yang D, membatasi jumlah orang, ini juga bukan solusi. Yang solusi yang terbaik itu adalah, ini pendekatannya ke IT. Bagaimana kita konversi layanan manual menjadi online, ya. Kenapa B itu menjadi yang paling tinggi? Karena ada unsur problem solvernya, kita sebagai problem solvernya, ada pemecahan masalahnya, terus ada unsur pemanfaatan IT. Ya, jadi ingat-ingat lagi tuh, layanan publik diutamakan. Layanan publik itu apa? Puas, cepat, berintegritas, sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus ingat lagi, kalau ada unsur sosial budayanya itu juga harus diperhatikan. Kita harus bisa beradaptasi. Terus satu lagi, kalau misalnya ada unsur IT, nah itu adalah kunci-kunci jawaban dalam memilih pilihan ya. Oke, Bapak Ibu, materi untuk pembahasan TKP sudah selesai. Mohon maaf ini tidak bisa dibahas semua, tapi mudah-mudahan kami berharap insya Allah Bapak Ibu sudah mendapatkan insight ya, sudah mendapatkan bagaimana memilih jawaban dengan baik. Semoga nanti ketika ujian entah itu kapan, tolong diingat-ingat lagi, tolong dibaca-baca lagi. Yang penting materi yang tadi ada di PDF nanti minta aja ke panitia, tolong dibaca-baca lagi ya. Intinya kepuasan pelanggan, layanan publik, profesionalisme, sosial budaya, IT, ya, IT-nya jangan lupa. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada yang kurang terpuaskan. Mohon maaf jika layanannya kurang memuaskan gitu ya. Saya salam juga untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ada di Zoom. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.